Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua, baik yang sedang melakukan pekerjaan sehari-harinya maupun yang lagi santai di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video saya di Ridho Channel. Semoga teman-teman di luar sana diberi kesehatan, sehat selalu dan umur panjang. Di video ini saya akan coba membahas masalah dunia aviasi atau dunia penerbangan, yang mana di dalam dunia penerbangan ini terdapat unit kerja yang bekerja di bagian darat. Salah satu materi yang akan kita bahas adalah Ground Handling Operation Part 1 atau operasional di darat, yang mana ground handling adalah mitra kerja dari airlines atau maskapai dalam menjalankan operasionalnya. Ground handling itu sendiri memiliki dua divisi besar, ada divisi airside dan ada divisi landside. Masing-masing divisi ini memiliki unit-unit kerja, yang mana terdiri salah satunya adalah rem handling yang akan kita bahas di divisi airside. Divisi airside memiliki beberapa unit kerja, ada loadmaster, ada porter, ada catering, ada aircraft cleaner interior dan eksterior, ada ground support equipment. Tapi yang akan kita bahas di video kali ini adalah rem handling. Tapi sebelum kita masuk ke bagian rem handling, kita akan mencoba membahas divisi airside-nya, yang mana airside adalah area yang ada di bandar udara yang merupakan area sisi udara dan segala fasilitasnya, di mana di dalam area airside atau sisi udara terdapat area runway, ada runway dan taxiway. Kemudian ada apron dan service route. Ketiga area tersebut punya fungsi masing-masing dan bukan area publik atau non public area. Jadi setiap orang, barang ataupun kendaraan yang masuk ke area airside atau sisi udara akan dilakukan prosedur pemeriksaan secara ketat dan menyeluruh. Nah, runway itu sendiri adalah area yang digunakan oleh pesawat untuk lepas landas atau take off serta melakukan pendaratan atau landing. Sedangkan taxiway itu adalah area yang menghubungkan antara runway dengan apron yang dilalui oleh pesawat ketika setelah melakukan pendaratan menuju apron, begitu juga sebaliknya dari apron menuju runway untuk melakukan take off. Nah, sedangkan apron adalah area yang digunakan pesawat untuk parkir dan berlangsungnya proses kegiatan bongkar muat pesawat seperti bagasi, kargo, dan penumpang. Juga tempat berlangsungnya proses pengisian bahan bakar pesawat sebelum pesawat itu melakukan keberangkatan ke daerah tujuan. Nah, selain itu ada namanya area service route, yang mana area service route ini bagian di area apron yang digunakan sebagai jalur untuk lalu lintas kendaraan dalam mendukung pelayanan terhadap pesawat pada saat di ground. Area airside juga merupakan area yang digunakan oleh suatu maskapai dalam menjalankan operasionalnya di darat, sehingga penerbangan berjalan sesuai planning atau rencana. Nah, dalam mendukung kelancaran operasional tersebut, maskapai didukung dari unit-unit kerja dari mitra kerjanya, ini ground handling, yang saling support dan bersinergi dalam bekerja. Salah satu unit tersebut adalah rem
handling. Baik, di slide kedua ini kita akan membahas tentang poin pertama dari pembahasan rem handling, yaitu pengertian rem handling. Rem handling adalah unit dalam satu bagian operasional airlines yang bertugas mengontrol segala persiapan kedatangan atau keberangkatan pesawat di area apron. Nah, rem handling juga merupakan bagian dari ground handling yang memberikan pelayanan terhadap kelancaran operasional pesawat dan juga berperan dalam menjaga ketepatan waktu, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan penerbangan, baik itu kru pesawat, penumpang, bagasi, serta kargo, dan memastikan data penerbangan yang akurat dan tepat. Jadi yang harus kita pahami dan ketahui bersama bahwa rem handling ini tugasnya adalah mengontrol segala kegiatan yang ada di ground atau di apron, mulai dari pesawat itu arrival atau datang sampai pesawat itu departure atau berangkat dengan aman. Oke, di slide ketiga ini kita akan mengetahui bahwa seorang rem handling dalam melakukan tugasnya harus mampu menjadi seorang jenderal lapangan atau koordinator lapangan, atau biasa juga disebut dengan rem koordinator. Kenapa dikatakan rem koordinator? Ya, karena seorang rem handling harus mampu mengontrol mulai dari pesawat itu block on, ya, atau pesawat itu parkir, sampai dengan block off, pesawat itu meninggalkan tempat parkirnya, serta mampu melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam mendukung perencanaan penerbangan yang optimal dan sesuai target. Jadi kenapa dia seorang rem handling harus menjadi koordinator lapangan ataupun rem coordination atau rem koordinator? Karena dia harus mampu mengontrol semua unit yang ada di dalam satu penerbangan tersebut. Dalam satu penerbangan tersebut itu bisa ada beberapa unit, hampir mungkin sekitar 15 unit kerja yang ada di dalam satu pesawat. Nah, semua unit-unit ini harus mematuhi instruksi dari seorang rem handling, karena seorang rem handling adalah otak dari keberhasilan dalam suatu penerbangan, baik itu before, on time, atau delaynya sebuah penerbangan atau pesawat. Itu tergantung dari seorang rem handling, apakah kerjanya gesit, lambat, atau biasa-biasa saja. Oke, di slide keempat ini kita akan membahas tentang poin kedua, yaitu unit-unit coordination dari rem handling, yang mana seorang rem handling harus mampu berkoordinasi dengan semua unit, karena rem handling merupakan koordinator atau keberhasilan dalam sebuah penerbangan. Nah, siapa saja unit-unit yang akan dilakukan koordinasi? Ya, yang pertama adalah kokpit dan cabin crew. Koordinasi seperti apa yang dijalankan oleh seorang rem handling terhadap kokpit dan cabin crew? Yang pertama adalah kokpit. Ya, kita harus berkoordinasi ke kokpit masalah fuel, ya, masalah weather, ya, kemudian jumlah produksi atau jumlah load factor yang akan kita angkut, baik itu jumlah penumpang, bagasi, maupun kargo. Sedangkan cabin crew, ya, kita harus menyampaikan semua jumlah penumpang kita, baik itu special passenger, ya, karena terkadang dalam sebuah penerbangan ada penumpang yang harus kita lakukan penanganan khusus. Contohnya mungkin ibu hamil, kemudian balita, ya, atau anak-anak, atau penumpang yang memang butuh bantuan khusus karena ada keterbatasan. Yang kedua adalah koordinasi kepada FOO tentang yang namanya registrasi pesawat, jenis pesawat yang akan kita gunakan, ya, kemudian penempatan bagasi, kargo, mail, atau danger goods yang akan kita angkut. Itu harus kita koordinasikan ke FOO. Dan yang ketiga adalah petugas line side.
Nah, siapa-siapa petugas landside yang akan kita ajak koordinasi, kita harus tahu, baik itu check-in counter, boarding gate, kemudian petugas services, petugas CRO maupun ambasador kalau ada, ya, petugas transfer desk atau transit, abseknya, ya, baik itu absek airlines-nya, ya, kemudian petugas lost and found. Nah, itu adalah semua petugas landside yang harus kita ajak berkoordinasi tentang hal-hal yang perlu kita komunikasikan. Dan yang keempat adalah petugas airside. Siapa saja yang ada di dalam petugas airside ini? Ada load master, ada baggage handling, ada petugas porter, ada load control atau load sitter sebagai perpanjangan tangan dari FOO, kemudian petugas catering, cabin cleaning aircraft, petugas kargo, bahkan petugas yang lain yang harus kita lakukan koordinasi di dalam airside. Kemudian yang kelima adalah teknik. Kita harus menanyakan mengenai kesiapan dari pesawat ini. Apakah pesawat ini siap untuk berangkat atau ada kendala dengan pesawat ini? Itu yang harus kita komunikasikan terhadap unit teknik. Nah, kemudian GSE dan Marseller. GSE adalah ground support equipment, yang mana semua equipment yang ada dalam satu pesawat ini kita disupport, baik itu menarik bagasi menggunakan baggage towing traktor, kemudian pushback car untuk mendorong pesawat, lavatory service, kemudian water service, ya, itu semua harus kita komunikasikan ke GSE. Sedangkan Marseller adalah pada saat tadi arrival dibantu kita untuk berkoordinasi mengenai parkir stand. Dan yang ke-7, ya, adalah Pertamina. Kita harus berkoordinasi intens terhadap Pertamina mengenai pengisian bahan bakar yang biasanya itu sudah dilakukan request baik FOO maupun pilot ke kita langsung sebagai seorang rem handling. Dan terakhir adalah AMC, Aircraft Movement Control, yang mengontrol semua lalu lintas yang ada di apron. Ketika kita sudah baik itu saat awal akan parkir, ya, pesawat ini parkir, kita membutuhkan AMC kalau menggunakan garba rata. Sedangkan pada saat selesai kita handling pesawat ini, kemudian pesawat ini udah close door, kita membutuhkan lagi seorang AMC untuk menarik garba rata dari pesawat. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai seorang rem handling, adalah berkoordinasi dengan unit-unit yang ada di dalam satu penerbangan. Nah, dalam satu penerbangan biasanya hampir 15-20 unit kerja yang kita lakukan koordinasi. Agar apa? Penerbangan ini berjalan lancar, aman, dan selamat. Oke, dan persiapan seorang rem handling, ya, ketika seorang rem handling ini akan melakukan handling terhadap pesawat, kita bersiap-siap, ya, sebelum kita meninggalkan floor atau ruangan kita, tempat kita bekerja dan menuju untuk ke apron. Yang pertama adalah kita melakukan namanya briefing. Briefing ini untuk apa? Kita harus mengetahui jumlah produksi, berapa pesawat yang kita handling hari ini, berapa jumlah personil yang akan kita kontrol dalam satu penerbangan, kemudian data-data apa yang akan kita siapkan seperti data penumpang, bagasi, kargo, special passenger handling atau special cargo handling atau special baggage handling. Itu harus kita tahu, sehingga apa, pada saat kita bekerja betul-betul kita bekerja sesuai SOP dan sesuai planning. Yang ketiga adalah menyiapkan lisensi. Seorang rem handling harus punya lisensi namanya danger goods, baik itu tipe A maupun tipe B. Tapi rem handling biasanya dilengkapi dengan lisensi tipe B untuk danger goods. Kenapa? Karena ini menyangkut masalah penanganan, ya. Nah, kemudian
handling. Jadi handlingnya itu untuk lisensi tipe B, handling di lapangan di pesawat. Seorang rem handling harus menyiapkan, maupun lisensi-lisensi yang lain ya, seperti weight and balance. Nggak ada masalah kalau rem handling memiliki lisensi itu. Kemudian menyiapkan peralatan kerja. Peralatan kerja seperti apa? Banyak hal yang harus kita bawa ya, contoh kalkulator, pulpen ya, kemudian rem checklist activity sebagai peralatan kerja kita. Kenapa? Karena kita bekerja di lapangan, yang tahu kualitas kerja kita ya adalah rem checklist activity. Ketika kita rem checklist activity ini kita isi dengan sesuai apa yang kita lakukan, berarti kita bekerja. Ketika kita tidak isi, berarti kita tidak bekerja. Itulah dalam hal menilai pekerjaan seorang rem handling, atau key performance indicator seorang rem handling ada di rem checklist activity. Yang terakhir adalah memakai personal protection equipment atau PPE. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kita selain untuk menjaga bagasi, kargo, penumpang kita juga harus safety terhadap diri kita sendiri ya, dengan menggunakan beberapa peralatan kerja ya, terutama ketika kita berada di apron atau di area sisi udara, baik itu kacamata, kemudian glove, atau kemudian safety shoes atau sepatu safety, kemudian safety first ya, itu kita harus menggunakan namanya life ya, jadi menggunakan rompi keselamatan ya. Ini harus penting. Kenapa? Karena ketika kita bekerja betul-betul kita safety terhadap diri kita sendiri maupun terhadap penerbangan. Nah, seorang rem handling itu memiliki job description di dalam kesehariannya. Yang pertama adalah melakukan handling aircraft arrival. Jadi pesawat datang ini kita betul-betul harus menyiapkan apakah ini pesawatnya arrivalnya akan stay lama atau dia akan berangkat lagi atau cuman transit. Nah, kalau dia arrivalnya stay-nya lama atau mungkin bahkan nginap, nah kita harus menyiapkan semua peralatan-peralatan yang diperlukan pada saat arrival, baik untuk menarik bagasi, menarik kargo ya, kemudian harus ada security yang standby, kemudian harus ada beberapa peralatan mungkin ground power unit ya, itu harus kita siapkan. Nah, kemudian yang kedua adalah handling aircraft departure. Ketika pesawat ini arrival, kemudian transit, kemudian akan melakukan departure lagi atau keberangkatan, kita harus melakukan handlingnya betul-betul safety. Nah, gimana cara safety-nya? Kita harus menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan oleh pesawat ini, baik itu bagasi, kargo, ya, peralatan ground support equipment, kemudian dibersihkan oleh staff cleaning cabin, kemudian masalah suplai makanannya terhadap kru maupun terhadap penumpang jika di service. Nah, itu kita harus betul-betul siapkan sebelum pesawat ini departure. Sehingga apa? Semua pekerjaan yang kita lakukan berdasarkan SOP dan pesawat ini bisa berangkat sesuai dengan planning atau on time maupun before schedule. Jadi kita jangan sampai karena pesawatnya sudah tahu akan berangkat lagi, kita pekerjaannya tidak termonitor, akhirnya apa? Pesawat itu bisa delay. Yang ketiga adalah melakukan documentation. Dokumentasinya seperti apa? Adalah pengisian rem checklist activity. Setiap kegiatan yang kita lakukan di area apron atau dalam satu pesawat atau dalam satu penerbangan, kita melakukan namanya rem checklist activity. Menuliskan semua kejadian yang ada di dalam satu penerbangan itu adalah dalam satu pesawat itu, baik pesawat itu mulai dari arrival jam berapa, kemudian pesawat ini buka pintu jam berapa, kemudian bagasinya naik jam berapa, kargonya naik jam berapa ya, kemudian pengisian fuelnya jam berapa, kemudian boarding ataupun penumpang terakhirnya turun jam berapa, penumpang pertama naik pesawat jam berapa, terakhir adalah close door dan menyerahkan dokumen penerbangan kepada cabin crew, itu dicatat. Kemudian tanda tangan terakhir di rem checklist activity, ada tanda tangan
pilot, engineer, dan kita sebagai rem handling. Yang terakhir adalah email movement. Email movement ini adalah tugas dari seorang rem handling. Mengirim movement artinya mengirim pesan kepada stasiun-stasiun tujuan mengenai penempatan bagasi, kargo, mail, kemudian jumlah penumpang, ya, ataupun jumlah bahan bakar. Ya, itu harus kita sampaikan distribusi baggage, kargo, mail, dan passenger. Agar apa? Stasiun arrival di sana yang akan kita tuju nanti sudah menyiapkan segala peralatan, sama dengan pada saat kita akan melakukan handling aircraft arrival. Seperti gambar ini, bahwa seorang rem handling mengontrol semuanya dalam satu penerbangan yang dia handling, ya, sehingga penerbangan ini betul-betul berjalan sesuai instruksi dari rem handling itu sendiri. Oke, nah kemudian rem handling selanjutnya adalah menjaga yang namanya area. Jadi seorang rem handling harus mampu melakukan safety ataupun memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam satu penerbangan. Yang pertama adalah untuk menjaga rem safety area ini adalah memberikan instruksi kepada unit-unit yang ada dalam satu pesawat tersebut. Kenapa kita harus memberikan instruksi? Supaya benar-benar menjalankan apa yang kita menjadi pedoman kita dalam
safety area. Ya, jadi betul-betul unit kerja ini harus mengikuti instruksi yang disampaikan oleh seorang rem handling. Yang kedua adalah kita kenapa harus mengikuti rem handling? Karena mencegah insiden dan aksiden on the rem area. Ketika terjadi sesuatu insiden maupun aksiden dalam satu penerbangan itu, yang pertama diinterogasi adalah seorang rem handling. Ya, apakah dia memberikan instruksi, ya, atau memberikan arahan briefing sebelum melakukan handling pesawat. Yang ketiga adalah on time performance safety. Artinya bahwa kita betul-betul melakukan tugas kita sebagai rem handling, ya, bekerja aman, nyaman, selamat sampai pesawat ini benar-benar tiba di tujuan dengan aman. Seperti gambar ini, jangan sampai terjadi hal-hal yang di luar dari kemampuan kita, tetapi paling tidak kita sudah memberikan instruksi, ya, mengenai rem safety area. Jangan sampai petugas kita bekerja seenaknya atau bekerja semaunya sendiri. Itu yang kita hindari, sehingga insiden maupun aksiden betul-betul kita bisa minimize ataupun kita cegah sebelum terjadi. Oke, di slide selanjutnya ini adalah slide ke-8, yang mana slide ini adalah akhir dari pekerjaan seorang rem handling dalam sehari, yaitu post duty. Post duty ini gunanya untuk apa? Kita membahas hasil dari serangkaian pekerjaan kita dalam sehari. Yang pertama adalah job description check. Kita mengecek semua fungsi dan tanggung jawab kita dalam pekerjaan sebagai seorang rem handling. Apakah sudah berjalan dari A sampai Z, atau dari awal sampai akhir sudah sesuai dengan SOP, sudah sesuai dengan panduan dari perusahaan tempat kita bekerja. Kalau sudah, yang kedua adalah case on the ward, ya, kasus yang muncul dalam satu pekerjaan atau masalah yang muncul dalam pekerjaan kita sehari ini apa aja, ya, itu yang harus kita bahas dengan unit-unit di bawah kontrol kita. Supaya apa? Unit-unit ini bisa memberikan masukan ataupun saran ataupun memecahkan sebuah masalah dalam kasus yang terjadi dalam pekerjaan kita. Yang ketiga adalah conclusion atau kesimpulan, yang mana dari pagi sampai sore atau dari pagi sampai malam, ya, kita menyimpulkan atau mengumpulkan semua, ya, permasalahan yang kita hadapi, baik itu masalah SOP, baik itu masalah tanggung jawab kita sebagai rem handling maupun tanggung jawab kita terhadap unit-unit yang lain. Kemudian kasus yang muncul dalam pekerjaan, kita simpulkan semua dalam satu pembahasan di post duty, dan kemudian kita berikan solusi atau kita mencari solusi, kita sharing kepada semua unit yang ada di kontrol kita selama sehari itu, agar apa? Muncul suatu solusi ataupun kita membahasnya agar besok tidak terulang lagi masalah yang hari ini terjadi, besok tidak terulang lagi, sehingga benar-benar kerjasama antar unit kita betul-betul terjalin, atau coordination kita antara rem handling dengan unit-unit yang tadi yang kita ajak sebagai rekan kerja kita dalam satu penerbangan betul-betul terjalin. Itu yang kita harapkan dari post duty ini. Oke, terakhir kita untuk slide rem handling cukup sekian, ya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini di channel Rido. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi sarana untuk kita belajar bersama, dan semoga saya bisa menyampaikan ataupun memberikan materi-materi selanjutnya, baik itu mengenai Loadmaster, FOO, ya, di bagian-bagian part lain dari ground handling operation ini, sehingga benar-benar nanti kita betul-betul memahami fungsi dan tugas dari unit-unit kerja yang ada di dunia penerbangan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya di part kedua. Tunggu dan
nantikan. Insya Allah mudah-mudahan saya juga bisa dapat merangkum semua materi yang hari ini, mulai dari hari ini sampai akan datang, menjadi sebuah buku, yaitu Ground Handling Operation, sehingga bisa kita gunakan dan kita bisa manfaatkan sebagai bahan untuk kita sama-sama menambah ilmu pengetahuan, sama-sama belajar dalam dunia aviasi atau dunia penerbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semoga kita panjang umur. Amin.